Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai akuntansi syariah dengan pembahasan yaitu mengenai akuntansi untuk akad mudharabah. Kita akan mulai bahas dari awal, dari definisinya, kemudian kita bahas juga seperti apa akadnya ataupun mekanisme dari transaksi mudharabah ini, dan kita juga nanti akan menambahkan dengan jurnal-jurnal terkait kebutuhan untuk penyajian laporan keuangan. Baik, kita sekarang akan mulai dari pengertiannya atau dari definisinya. Mudharabah itu secara bahasa itu ad-dharbi fil ardi atau bepergian untuk urusan dagang. Sementara kalau secara terminologi adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Labanya dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal, kecuali jika disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana. Artinya kalau terjadi kerugian akibat kesengajaan, kecelakaan, kemudian juga penyebab yang memang berunsurnya terjadi kecurangan dari pihak pengelola dana, maka pada saat itu resiko akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, karakter dari akad mudharabah ini mempunyai resiko yang cukup tinggi, ya. Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Pada akad mudharabah ini, ya, di mana salah satu pihak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan di pihak lainnya sebagai pengelolanya, sebagai mudharibnya. Jadi dana akan tertumpu ke salah satu pihak, ke sahibul mal itu. Namun ternyata sahibul mal itu tidak mempunyai kewenangan yang terlalu dalam pada saat mudharib mengelola dananya. Memang dana itu sumbernya dari sahibul mal, ya. Tapi sahibul mal tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib, seperti itu, ya. Namun di sini justru menimbulkan risiko yang sangat besar karena sahibul mal sebagai pemilik dana tidak mungkin dia akan merelakan dananya itu untuk dikelola oleh mudharib sehingga menyebabkan kerugian seperti itu, dan itu pun secara bisnis di Islam itu menjadi kurang baik pada saat dana dikelola dengan menghasilkan kerugian, ya, kecuali kerugian itu memang disebabkan karena kondisi-kondisi yang tidak disengaja. Artinya kondisi-kondisi yang secara alamiah memang semua perusahaan juga akan mengakibatkan kerugian seperti itu, ya. Kalau itu lain lagi ceritanya. Nah, sehingga untuk mengurangi risiko itu, maka minimal sahibul mal itu harus mengadakan pengawasan dari luar ataupun memberikan saran-saran nih, yang lebih tepatnya gitu, memberikan saran kepada mudharib, atau kalau hubungannya antara
perbankan dengan masyarakat itu berarti antara pihak bank sebagai pemilik dana, katakanlah contohnya seperti itulah. Ini contoh aja ya. Bank sebagai pemilik dana, kemudian masyarakat sebagai nasabahnya, sehingga antara bank dan nasabah ada keterkaitan transaksi mudharabah, maka bank harus memberikan saran-saran kepada nasabah dalam pengelolaan dananya. Jadi jangan dilepas begitu aja ya. Tidak bagus kalau nanti pihak bank atau lembaga keuangan menyalurkan dana dengan akad mudharabah, kemudian membiarkan nasabah mengelolanya sendiri tanpa ada bantuan dari kita, maka itu jadinya tidak baik juga, berisiko. Sehingga seharusnya pihak bank juga ikut memberikan saran-saran mengenai usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Jadi seperti itu ya. Nah, resiko yang kedua juga memang informasi usaha itu tidak bisa diketahui secara detail oleh pihak pemilik dana, begitu ya. Karena yang namanya usaha itu kan ada unsur-unsur privasinya, unsur-unsur yang sifatnya rahasia pribadi, begitu ya. Sehingga tidak mungkin pihak luar harus diberitahukan kondisi keuangan ataupun pencatatan dan lain-lainnya terkait dengan kerahasiaan. Itu tidak mungkin juga, gitu ya. Ya, pokoknya di sini memang harus ada kepercayaan, gitu, kejujuran juga, gitu. Itu mudharabah ya. Nah, kemudian supaya resikonya itu kecil, maka kerjasama yang harus dilakukan antara mudharib dengan sahibul mal itu dari awal harus disepakati plus minusnya. Kemudian disepakati juga pada saat perjalanan usaha dari mudharib itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga tidak akan ada gugatan-gugatan pada saat perusahaan sedang berjalan. Jadi semuanya akan terjadi secara harmonis, gitu ya. Karena memang berkaitan dengan risiko. Oke. Nah, berbicara mengenai risiko juga, nah sebetulnya kedua belah pihak juga berisiko ya. Bedanya kalau pemilik dana ini resikonya itu dalam berbentuk uang, artinya uang yang telah diberikan kepada mudharib bisa saja merugikan ya, atau terjadi kerugian. Nah, kerugian itu yang dimaksud dengan resiko. Tapi kalau dari pengelola dana, maka resikonya itu berbentuk non finansial. Ada juga resiko-resiko yang lainnya ya. Misalkan kehilangan kepercayaan ya. Jadi gak mau lagi tuh kita ngasih dana kepada orang yang tidak jujur, tidak dipercaya, begitu ya. Itu kan merugikan juga. Itu justru akan mempersulit dirinya untuk meminta bantuan kepada pihak lain dalam bekerja sama. Ya, itulah resiko di kedua belah pihak ya. Sementara nih kalau pembagian keuntungan, keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Di mudharabah ini tidak ada ketentuan bagi hasil atau keuntungan, tidak ada ya. Tapi jelas itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi ada kemungkinan pembagian keuntungan itu 50-50 ya, atau 60-40, 70-30 ataupun 80-20, dan bisa jadi sampai pada kondisi 90-10 seperti itu bisa aja terjadi karena memang tidak ada ketentuan yang jelas, ukurannya adalah kesepakatan. Menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Nah, kunci dari besarnya yang diterima oleh sahibul mal ya, kunci keuntungan yang akan diterima itu berdasarkan laporan laba rugi yang dibuat oleh pihak pengelola dana atau mudharib. Ya. Nah, di sini justru akan ada juga rentan terjadi kecurangan ya.
sifat manusia itu memang serakah ya. Namun kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka sifat itu justru membawa resiko ke salah satu pihak. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pembagian keuntungan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu mudharib, maka ada kekhawatiran laporan keuangan dibuat dengan tidak jujur ya, sehingga keuntungannya diperkecil ya. Kalau keuntungan diperkecil hanya dalam laporan keuangannya saja bukan realisasi, maka akan mengakibatkan turunnya keuntungan dari bagi hasil pihak sahibul mal ya, dari yang seharusnya diterima ya. Kenapa ya? Karena labanya bisa saja yang seharusnya besar diperkecil oleh salah satu pihak. Ini misal ya, misal aja ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Kita memang harus menjalankan transaksi mudharabah ini sesuai dengan syariat Islam, yaitu memenuhi ketentuan yang seharusnya, yaitu kejujuran salah satunya ya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai jaminan modal. Nah, teman-teman, di antara perbedaan antara lembaga keuangan yang syariah dengan yang non syariah itu terletak pada adanya jaminan ya. Sementara di yang sifatnya konvensional itu memang harus ada jaminan ya. Nah, sementara itu di syariah ya seharusnya tidak ada jaminan ya. Namun karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari sifat manusia itu memang serakah, maka sangat diwajarkan begitu ya untuk manajemen risiko salah satu pihak terutama sahibul mal, maka harus ada jaminan ya. Jadi terpaksa harus ada jaminan ya. Karena jaminan itu akan menunjukkan keseriusan kepada mudharib dalam mengelola dananya ya. Kalau tidak ada jaminan, ini barangkali mudharib dalam mengelola dana itu asal-asalan ya, karena merasa tidak akan terbebani dengan kerugian. Jadi kalau untung alhamdulillah, kalau rugi juga ya kita kan nggak akan menanggung kerugian. Nah seperti itu. Nah menghindari seperti itu, menghindari ketidakseriusan pengelolaan dana yang diterima dari sahibul mal oleh mudharib, maka lebih baik mudharib menyerahkan jaminan. Dan jaminan ini memang saat ini sudah diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga keseriusan transaksi di antara kedua belah pihak. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Ya, jadi akan dijaga dengan sebaik-baiknya jaminan tersebut oleh sahibul mal, tidak akan diapa-apain kecuali kalau terjadi seperti yang tadi, disengaja untuk rugi atau lalai dalam pengelolaan usaha dan lain-lainnya yang memang unsur kesengajaan atau kesalahan dari mudharib, maka disitulah baru jaminan itu bisa dicairkan sebagai pengganti dari kerugian kesengajaan tersebut. Jadi saya kira transaksi mudharabah ini akan menimbulkan keadilan dan kenyamanan di antara kedua belah pihak. Terkait dengan perjanjian, nah akad, kontrak atau perjanjian itu sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi ya. Dan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya ya. Ternyata memang di dalam ketentuan perjanjian ataupun akad di antara kedua belah pihak ini harus ada poin-poin yang menjelaskan kondisi yang akan terjadi ke depannya ya. Supaya ada keadilan, maka dana ini akan digunakan untuk apa itu memang harus ada kejelasan ya. Meskipun ya tidak seperti itu
Ya, meskipun artinya gini, meskipun tidak selamanya pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan ini harus sesuai dengan kesepakatan peruntukannya. Meskipun gitu juga, karena ada yang mutlak, ada yang nggak mutlak sifat dari mudharabahnya gitu ya. Nah, kemudian yang lebih fatal itu adalah nisbah bagi hasil ya. Ini kalau tidak dituangkan nisbah bagi hasil, bahaya nih. Justru itu adalah pemikat di antara kedua belah pihak ya. Karena kalau nisbah bagi hasil yang ditentukan ini tidak berdasarkan kesepakatan atau salah satu pihak terpaksa gitu, maka akan berakibat ke kualitas bisnis yang dilakukan oleh salah satu pihak, terutama mudharib ya. Tapi kalau kesepakatan terjadi, maka kedua belah pihak akan memprediksi keuntungan yang diperoleh dengan sebaik-baiknya. Artinya prediksi tersebut nanti akan menjadi acuan dalam pengelolaan dana. Ya, kalau berdasarkan persentase misalkan 60-40, 60 untuk mudharib, wah itu luar biasa. Itu pasti akan menguntungkan mudharabah. Artinya menguntungkan gini, akan menjadi motivasi supaya usahanya menjadi serius gitu ya. Nah, itu apa namanya? Manfaatnya. Dan juga ada periode pembagian keuntungan. Nah, di perjanjian tersebut memang harus jelas kapan mudharib harus mengembalikan keuntungan atau minimal memberikan hasil usahanya, keuntungannya ya. Biasanya kalau pokok dari pembiayaannya nilainya itu tidak dibagikan ya. Yang dibagikan itu adalah keuntungannya saja ya. Adapun uang yang diterima dari awal yang besar itu nanti akan dikembalikan ketika jangka waktu akad sudah beres. Jadi seperti itu. Nah, bila terjadi persengketaan ya di antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah di antara mereka berdua ya, atau melalui badan arbitrase ya. Daripada melalui badan arbitrase, lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, itu akan lebih memberikan kenyamanan ya. Bagaimana hikmah akad mudharabah ini? Agar dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia. Nah, ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif ya. Banyak orang yang mempunyai uang besar tapi tidak mampu untuk mengelola dana, ya lebih baik diinvestasikan ya, karena akan menghasilkan. Lebih produktif itu di Islam juga memang lebih dianjurkan daripada uang itu didiamkan. Ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi dia mempunyai kemampuan untuk produktif ya. Ada orang yang menggebu-gebu untuk usaha tapi tidak punya modal. Nah, yang seperti ini ketika dikelopkan dengan orang yang mempunyai modal tapi tidak bisa usaha, itu akan tokcer. Itu akan bagus, akan lebih berkualitas tinggi. Nah, disinilah manfaat dari mudharabah gitu ya. Ini adalah skema dari akad mudharabah nih teman-teman. Kita lihat di sini. Pertama, pemilik dana dan pengelola dana sepakat nih. Kalau sepakat maka terjadilah akad mudharabah ya. Dan akad mudharabah ini ingat adalah akad untuk usaha ya. Jadi kalau bukan untuk usaha jangan sekali-kali menggunakan akad mudharabah ya. Jadi mudharabah ini sekali lagi adalah untuk usaha, menjalankan usaha ya. Nah, di sini ada dua belah pihak antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib, dia sepakat untuk menjalankan usaha. Ya, dan usaha ini ya, proyek usaha ini dijalankannya oleh pengelola dana, oleh mudharib. Nah, jadi ini dikelola oleh mudharib, kemudian ceritanya menghasilkan keuntungan. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah untung, maka keuntungan ini akan dibagikan ke dua belah pihak, yaitu ke pemilik dana, kemudian juga ke pengelola dana. Jadi, dua-duanya mempunyai keuntungan. Namun ketika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung oleh salah satu pihak, yaitu oleh
pemilik dana ya. Kalau antara bank dengan nasabah dan banknya sebagai sohibul mal, maka kerugian itu akan ditanggung oleh sohibul mal, oleh bank, begitu ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa bagi hasil di sini ketika terjadi kerugian, maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jadi itu adalah skema mudharabah. Nah, ini teman-teman harus difahami skema ini supaya kita itu akan lebih jelas dengan kondisi di lapangan, kondisi realita saat ini. Barangkali keluarga kita atau kita sendiri ataupun ada orang lain yang belum paham yang menanyakan mengenai akad mudharabah seperti apa. Nah, kita tinggal menjelaskan seperti ini mekanismenya. Itu akan lebih memudahkan lagi kita untuk mencerna apa yang harus kita lakukan, begitu ya, ketika kita ingin menjalankan usaha. Apakah cocok nggak dengan skema mudharabah ini, begitu. Kalau cocok ya silakan jalankan, kalau tidak cocok maka masih ada lagi jenis produk-produk lain. Nah, mudharabah sendiri ada yang dinamakan mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Kalau mudharabah mutlaqah itu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja di dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah ini. Di mudharabah mutlaqah itu mudharib itu bebas menjalankan usahanya mau apapun silakan, yang penting halal ya. Jadi tidak ada intervensi dari pihak sahibul mal, enggak. Ya, namanya juga mutlak. Jadi mutlak, yang penting menghasilkan keuntungan, begitulah ya. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara atau objek tertentu lah. Jadi si pemilik dana itu akan memberikan dananya kepada mudharib, tapi ada syarat ya. Artinya syaratnya itu harus ditentukan. Misalkan ini saya kasih uang, dan uang ini harus kamu usahakan sesuai dengan kesepakatan tadi, yaitu untuk usaha dagang makanan gitu misalkan ya. Ya. Kemudian ketika mudharib ingin membuka usaha jenis lain, misalkan dengan usaha jasa potong rambut misalkan seperti itu, uangnya itu uang yang tadi, maka itu tidak boleh, tidak sah ya. Jadi harus ada akad yang lainnya. Artinya pengajuan lagi pembiayaan ke bank atau ke lembaga keuangan supaya akad mudharabahnya tidak batal, begitu. Kemudian yang ketiga ada mudharabah mushtarakah ya. Kalau ini kombinasi ya, atau perpaduan antara mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah ya. Nah, pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, berarti campuran. Misalkan gini, di awal terjadi mudharabahnya mutlaqah ya. Jadi sahibul mal itu 100% menanggung dana untuk kebutuhan mudharib ya. Tapi di perjalanan ternyata mudharib itu ada rezeki yang bisa menambah modal. Ketika posisi perusahaannya kekurangan dana, maka mudharib atau pengelola dana itu boleh mengeluarkan dananya kepada usahanya ya. Dan harus ada informasi jelas kepada sahibul mal. Dan ini tentu akan mengakibatkan proporsi bagi hasil menjadi terganggu ya. Jadi harus ada hitungan-hitungan tambahannya untuk menjaga keadilan penghasilan di antara kedua belah pihak. Nah, sekarang kita bicara mengenai dasar syariat Islamnya ya. Akad mudharabah ini sebetulnya sudah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Sahibul mal sebagai pemilik dana itu akan memberikan dananya kepada mudharib, maka mudharib harus amanah. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga memang sudah dengan jelas
memperbolehkan transaksi seperti ini asalkan pihak pengelola dananya jujur atau amanah dalam mengelola dananya. Begitu juga di dalam hadis juga memang sudah disampaikan, ada hadisnya terutama dari Ibnu Majah ya. Saya bacakan saja dari Shalih bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi sudah jelas, hadisnya pun sudah ada, memperbolehkan. Nah, rukun dan ketentuan syariah dari akad mudharabah ya, itu ada 4. Ada pelaku, yaitu kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola dana. Kemudian objek mudharabah, objeknya itu adalah dana atau modal kerja, uang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ijab kabul, yaitu persetujuan di antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempatnya nisbah keuntungan. Nah, kalau tidak dilaksanakan ijab kabul, tanpa ijab kabul, uangnya diserahkan tanpa melakukan ijab kabul, itu tidak sah. Kalau mungkin pada lembaga keuangan yang tidak syariah itu bisa saja itu terjadi, uangnya tiba-tiba diberikan, ditransfer tanpa ada bahasa-bahasa yang jelas, akarnya tidak clear gitu, maka sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau di syariah itu tidak. Ya. Baik, siapa itu pelaku ya? Dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Ya. Kemudian keduanya harus cakap hukum, baligh, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Ya. Jadi tidak cukup ada orangnya ya, tapi juga dia harus cakap hukum. Jadi secara syariat Islam dia sudah layak, artinya diajak diskusi, diajak ngobrol juga udah nyambung gitu ya. Sudah bisa dilihat bahwa dia itu mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan transaksi ini, menjalankan usahanya juga sudah sudah mampu begitu ya. Itu memang sah ya. Kemudian baligh ya, bicara baligh itu sesuai dengan syariat Islam, bahwa memang karena transaksi ini bagian dari ibadah ya, ibadah ghair mahdhah ya, ibadah yang sifatnya muamalah di antara sesama manusia, karena mencari rezeki itu adalah bagian dari ibadah, maka untuk transaksi ini harus orang-orang yang sudah baligh, dan itu menjadi salah satunya syaratnya ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan ya. Pada saat transaksi itu terjadinya di perjalanan nanti, itu ada kemungkinan transaksi bisa mewakilkan dan diwakilkan, dan itu sudah paham. Nah, seperti itulah orang yang sudah layak mengikuti transaksi mudharabah ini. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim, tapi juga bisa dengan non muslim ya. Karena transaksi bisnis itu tidak dibatasi oleh agama ya. Kita sebagai orang muslim bertransaksi dengan non muslim itu boleh, karena ini ibadahnya ibadah muamalah ya. Jadi silakan saja. Objek mudharabahnya itu adalah modal ya. Nah, modal itu yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Kalau transaksi antara bank dengan nasabah itu biasanya berupa uang ya. Namun secara teori boleh tidak berupa uang, tapi nanti nilainya akan diuangkan untuk kebutuhan pelaporan keuangan ya. Seperti itu. Kemudian juga boleh transaksi secara tunai. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan ya. Maksud dari modal di sini adalah pada saat investasi awal baik kas ataupun non kas itu angkanya harus sudah mampu diidentifikasi berapa dengan jelas, nanti akan ada hubungannya dengan laporan keuangan. Nah, kemudian dari situ
nanti kita akan mampu untuk memisahkan antara modal yang ada dengan keuntungan. Meskipun secara akuntansi modal itu akunnya nomor 3 ya, nomor satunya aset, nomor kedua liabilitas, nomor ketiga ekuitas. Tapi di dalam nomor 3 tersebut nanti akan ada unsur penunjang ataupun yang menambah modal, yaitu adalah keuntungan. Nah, supaya keuntungan tersebut bisa teridentifikasi dengan baik, begitu maksudnya. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudorobahkan kembali modal. Mudorobahnya artinya kalau kita sudah bertransaksi mudorobah, ya kita tidak boleh memudorobahkan kembali, mentransaksikan seperti itu kembali kepada orang lain, begitu ya. Kecuali menginvestasikan kepada pihak lainnya dengan akad yang terpisah, begitu ya. Akad yang lain, investasi misalkan seperti itu, yang lainnya itu boleh ya. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, itu sudah jelas. Kemudian pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri ya. Seperti tadi ya, mudharabah mutlaqah. Jadi bebas mau diapain juga ini, dana ini mau diaturnya sekian persen untuk modal kerja, sekian persen untuk dikelola untuk cadangan, kemudian sekian persennya lagi untuk pembelian peralatan, itu boleh gitu, dibebaskan. Yang selanjutnya itu adalah kerja ya. Ya, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen dan lain-lainnya. Yang jelas satu pihak yang lain ya, yaitu mudharib yang mengelola itu melakukan pekerjaan lah begitu ya. Jadi kerjasamanya bukan dengan cara mengeluarkan uang, tapi mengeluarkan keahliannya, yaitu kerja ya. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana ya. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah. Ya, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Kemudian yang kelima, dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi ataupun upahnya. Ya. Berbicara mengenai kerja ini, maka pengelola dana itu harus bekerja secara profesional ya, dan sesuai dengan syariat Islam ya. Artinya dananya itu kan bebas dikelola oleh dia sendiri, tapi yang namanya bebas tersebut dalam Islam itu ada batasannya, karena kalau penjualan yang dilakukan itu dan pembeliannya itu dalam rangka kezaliman ataupun bahkan barangnya barang-barang yang tidak halal, maka itu tidak boleh ya. Seperti itulah contoh dari batasan-batasan itu. Selebihnya kan seperti penipuan tuh gak boleh juga gitu kan. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bisnis juga itu tidak boleh akad ini. Itu harus memang benar-benar akad yang bersih dari hal-hal yang mengharamkan ya, sehingga nanti kalau ada keuntungan maka dia si pengelola dana ini dia akan berhak mempunyai keuntungannya ya, dan disitulah manfaat dari mudharabah. Yang ketiga ini adalah ijab qabul ya. Ijab qabul itu merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana ya, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Jadi udah jelas ya. Ada kesepakatan saya serahkan dana ini untuk dikelola oleh mudharib, maka mudharib juga akan menerima, saya terima uangnya untuk kami kelola dengan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Dengan bla bla bla, semua kesepakatannya ditulis di dalam hitam di atas putih gitu. Jadi jelas ya, idhar. Ya. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, teman-teman, berbentuk apapun itu sebetulnya boleh, tidak ada ketentuan khusus. Namun menurut saya yang lebih oke itu dengan tertulis ya.
dengan tertulis ya, itu lebih kuat begitu ya. Akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Nah, ini nggak boleh. Di dalam Islam itu sesuatu hal yang belum pasti jangan diklaim akan terjadi, ya. Sehingga akad mudharabah ini ketika terjadi tidak boleh dikaitkan dengan apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Misalkan seperti ini, saya akan mengelola uang, saya akan menyerahkan uang ini kepada Anda, gitu ya. Kemudian dengan syarat Anda harus memilih saya ketika nanti saya mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah kayak gitu. Nah itu gak boleh ada syarat-syarat seperti itu ya. Atau suatu saat misalkan usaha yang apa namanya, kita sebagai saya belum mempunyai bisnis juga, dan kemudian bisnisnya suatu saat itu akan membuka cabang apalah gitu, atau jenis bisnis baru yang belum tentu terjadi. Nah itu dikait-kaitkan bahwa ini saya kasih dana, tapi pada suatu saat nanti kamu harus bantu saya untuk dalam hal pengelolaannya atau dalam hal apapun kayak gitu, dan sangat terkait di sini, dengan sangat terkait dengan transaksi ini, itu gak boleh. Kalaupun ada keinginan seperti itu, yaitu pisahkan aja dari transaksi mudharabah begitu ya, dan ini harus berdiri sendiri ya gitu. Nah sekarang bicara nisbah keuntungan. Nah, nisbah itu adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modal. Seperti itu adalah nisbah. Jadi bikin kesepakatannya ya. Kalau tidak ada kesepakatan nih, katanya 50-50 aja nih. Kalau nggak ada kesepakatan berapa rupiah ya. Tapi lebih baik di dalam hitam di atas putih, untuk terjadinya akad maka lebih baik nisbahnya disepakati ya, supaya di suatu saat nanti ketika berjalan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pasti akan kekeh salah satu pihak ingin keuntungannya lebih gede kan gitu. Kalau tanpa ada kesepakatan awal yang nggak jelas itu kan gitu. Dan lagian memang harus dijelaskan nisbah itu dengan jelas. Nah, bicara kerugian mudharabah nih, kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, negligence atau violation. Ada kesengajaan, kerusakan, kelalaian, kecurangan, itu memang tidak sah. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, justru mudharib juga, pengelola dana juga ikut menanggung kerugian ya. Apabila terjadi kerugian, nah cara penyelesaiannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Nah teman-teman ya, kalau usaha sudah berjalan dan di usaha itu adalah ada keuntungannya, misalkan investasi mudharabah itu kita bantu kepada mudharib itu adalah 100 juta ya. Kemudian tahun ini kita mempunyai keuntungan 10 juta, berarti totalnya menjadi 110 juta. Nah, kemudian tahun berikutnya terjadi kerugian 8 juta. Nah, yang kerugian 8 juta tersebut ngambilnya jangan dari modal, tapi harus dari keuntungan yang 10 juta. Berarti sampai saat ini total keuntungan menjadi 2 juta. Kan seperti itu ya. Nah, jadi jangan ambil dari investasinya, jangan. Nah, berakhirnya akad mudharabah. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, atau salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, atau yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Kemudian juga memang yang kelima, modal usahanya itu sudah tidak ada ya. Di dalam akad mudharabah itu hitam di atas putih itu akan dijelaskan apakah uang ini dikelola itu tanpa ada batasnya sampai kapanpun, atau memang dibatasi, misalkan untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Nah kalau sudah batas waktu tertentu, kemudian uangnya harus dikembalikan ke pemilik dana.
atau mengundurkan diri, Pak Duh saya akan membatalkan aja ini, mohon maaf karena saya akan pindah rumah, saya harus meninggalkan tempat ini, maka usahanya juga harus saya tutup. Nah di situ bisa diselesaikan secara kekeluargaan, berarti belum habis waktu tapi harus sudah selesai gitu ya. Atau memang meninggal dunia itu udah jelas, atau nggak amanah itu juga sudah jelas, boleh pihak sohibul mal untuk membatalkan transaksinya. Kemudian juga bisa jadi nih perusahaannya itu rugi lagi sampai kerugian tersebut menggerus seluruh modal dari investasi mudharabah. Nah itu juga udah pasti bangkrut itulah istilahnya ya. Maka boleh udahan gitu ya. Prinsip pembagian bagi hasil itu ya, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba atau profit sharing. Nah, prinsip bagi hasil berdasarkan revenue sharing maka akan mengakibatkan proporsi nisbahnya jomplang, biasanya seperti itu ya. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah dari laba bruto, bukan dari total pendapatan usaha. Kalau bicaranya bagi hasil, maka labanya, ya baik itu neto ataupun bruto, tapi labanya. Ya. Kalau revenue sharing itu biasanya dari revenue ya, dari pendapatannya, atau istilah lainnya omset. Ya. Kita lihat aja nih contohnya. Ini contohnya cukup mudah ya. Maaf. Nah ini contoh perhitungan bagi hasil ya, penjualannya misalkan 1 juta, HPP-nya 650.000, laba kotor 350.000, biaya-biayanya 250.000, sehingga laba bersihnya menjadi 100.000. Nah, dari sini kita melihat ada beberapa komponen ya, ada penjualan, ada laba kotor, ada laba bersih. Nah, mau dari mana nih kita ngambilnya? Mau revenue sharing atau mau profit sharing? Oke. Contoh, kalau dari profit sharing dengan nisbahnya dari sepakati adalah 30-70. Berarti 30 untuk pemilik dana dan pengelolanya adalah 70% atau 70 bagian. Menghitungnya cukup gampang. Kalau dari profit sharing dari laba bersih ini, maka 30% dikali 100.000, 30.000 untuk pemilik dana, 70% kali 100.000 adalah 70.000 untuk pengelola dana. Seperti itu. Nah, kalau dari metode revenue sharing, nah nisbahnya disepakatinya adalah 10-90 ya. Di sini jomplang ya. Jomplang kalau dari segi persentase, tapi kalau dari segi risiko barangkali disinilah keadilannya ya. Pemilik dana itu 10% ya, 10 bagian, 10% kali 350.000 karena memang di sini 350.000 ya dari laba kotor sama dengan 35.000. Pengelola dananya 90% kali 350.000 adalah 315.000. Nah, kalau seperti ini, maka biaya-biaya yang 250.000 ini justru akan ditanggung sendiri oleh pengelola dana. Sehingga kalau kita lihat logikanya adalah 315.000 dikurangi 250.000 menjadi 65.000 ya, keuntungan bersihnya. Sementara untuk pemilik itu adalah 35.000 ya. Jadi selisih 5.000 ya dengan yang metode profit sharing. Nah, itu adalah contoh dari perhitungannya. Bagi hasil untuk akad mudharabah mustarokah nih di PSAK nomor 105 paragraf 34. PSAK 105 tentang akad mudharabah ya. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi lagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana
sesuai dengan porsi modal masing-masing. Nah, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik. Di sini ngobrolnya mustarik ya, bukan mudharib ya, karena memang ada tambahan modal yang dikeluarkan oleh mudharib. Dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Oke, kita lihat aja ke contohnya, disajikan juga dua contohnya ya. Dua contoh penyelesaian gitu dari transaksi ini. A dan B usaha bersama, di mana A investasi uang 2 juta di dalam usaha B. Oke, nisbahnya adalah 1/3 ya. Itu adalah mudharabah ya. Nah, kemudian setelah usaha berjalan, maka B ikut berinvestasi 500.000. Nah, kalau B-nya ikut berinvestasi itu sudah bukan mudharabah lagi. Maksudnya bukan mudharabah yang murni, tapi menjadi mudharabah musyarakah. Jadi ada campur dana dari mudharib begitu ya. 500.000. Berarti kalau kita jumlahkan sekarang menjadi 2.500.000 ya. Nah, laba usahanya Januari 2008 ini contoh aja 1 juta. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Untuk alternatif yang pertama ya, untuk mudharabah musyarakah ini. Bagian A itu kan 1 bagian, bagian B 2 bagian, dari 4 bagian berarti 1/4 untuk A ya, 1/4 kali 1 juta labanya sama dengan 250.000. Bagian B 3/4-nya dikali 1 juta sama dengan 750.000 ya. Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut ya, dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Nah, kalau sudah dibagi hasilkan seperti ini ya, karena B ini ikut campur ya dana dan sebagai mustarik jadinya, maka yang 250.000 ini di A ya atau yang bagian A ini ternyata ada bagian B juga. Nah, sekarang maksudnya kita akan hitung juga bagian B-nya gimana yang ada di bagian A gitu. Nah, kita kembalikan lagi ke soal tadi ya. Perhitungannya sekarang menjadi seperti ini. Bagian A itu modalnya kan 2 juta ya. 2 juta dibagi 2.500.000 dikalikan dengan 250.000 sama dengan 200.000. Nah, jadi A sekarang menjadi 200.000. Nah, sementara bagian B 500.000 per 2.500.000 kali 250.000 sama dengan 50.000. Nah, justru yang B sekarang ada tambahannya, bukan lagi 750.000 tapi ditambahan 50.000. Ditambahin 50.000 yang ngambil dari uang yang A 250.000. Berarti sekarang kita lihat saldonya menjadi seperti ini ya, menjadi 800.000 untuk yang B. 750.000 ditambah 50.000 ya. Sementara A menjadi berkurang 200.000. Oke, seperti itu alternatif yang pertama. Nah, alternatif yang kedua kita hitung proporsi modalnya dulu. Ya, bukan bagi hasilnya. Proporsi modal A itu kan sesuai dengan modal yang ditanamkan, yaitu 2 juta dibagi 2.500.000 kali 1 juta ini kali laba keseluruhan yaitu 800.000. Kemudian bagian B-nya adalah 500.000 per 2.500.000 dikali 1 juta sama dengan 200.000. Nah, setelah ini teman-teman, maka kita hitung berdasarkan proporsi bagi hasil yang disepakati untuk dana yang A ini, karena dana yang di A ini ada dana B gitu ya, karena ada tambahan dana. Nah, sekarang kita hitung 1/4 dikalikan dengan 800.000 ini ya, karena ini akan dibagikan kembali sama dengan 200.000, dan B-nya 3/4 kali 800.000 sama dengan 600.000. Berarti untuk yang B sekarang ada tambahan 600.000, totalnya berarti 800.000 ya untuk yang B, karena 200.000
ditambah 600.000 menjadi 800.000. Sementara yang A asalnya 800.000 menjadi 200.000. Kalau kita samakan dengan yang slide sebelumnya, perhitungan alternatif pertama, maka ujung-ujungnya akan sama, yaitu 800.000 ya dan 200.000 seperti itu. Jadi sama. Jadi kita mau menggunakan metode yang mana juga boleh saja, bebas begitu. Karena ujung-ujungnya adalah sama. Oke, sekarang kita bicara mengenai akuntansinya atau pencatatan yang harus dilakukan. Nah, akad mudharabah ini diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Nah, kita posisikan sekarang sebagai pemilik dana atau sohibul mal, karena kita sebagai akuntan gitu ya akan mencatat posisi kita apakah sekarang sebagai pemilik dana atau sebagai pengelola dana. Itu kita harus sudah bisa, dimanapun posisi kita berada maka nyatetnya harus bisa. Nah, sekarang posisikan kita berada pada pemilik dana ya. Kas ataupun non kas itu boleh-boleh saja ya, karena investasi itu bisa dimanfaatkan dan dilakukan oleh siapapun ya yang memiliki harta, karena kas ataupun non kas itu bagian dari harta yang bisa diinvestasikan gitu ya. Oke, jadi jurnalnya seperti ini ya. Pada saat kita mengeluarkan mengeluarkan uang kepada mudharib, maka buat kita itu namanya investasi, namanya adalah investasi mudharabah. Maka jurangnya adalah debitnya investasi mudharabah, di kreditnya adalah kas karena kita menyerahkan uang. Kemudian jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah. Nah, jika pada saat kita menyerahkan aset non kas ya, ini ibaratnya adalah kita investasi di mudharibnya berupa aset non kas ya, apa itu ya, kendaraan ataupun investasi peralatan komputer ataupun yang lainnya. Nah, nilainya dan sudah kita ketahui di awal sekian, misalkan nilainya itu adalah 100 juta, maka ketika kita bertransaksi nilainya adalah 100 juta ya, tapi ternyata di saat itu ada nilai yang ternyata nilai wajarnya itu lebih tinggi begitu loh. Jadi di pasaran itu lebih tinggi, bukan 100 juta lagi tapi menjadi 110 juta misalkan, ternyata kayak gitu ya. Nah, itu bagi kita itu adalah keuntungan. Maka jurnalnya investasi mudharabah pada keuntungan. Ya, kalau tadi 100 juta maka ada tambahan 10 juta, maka di sini investasi bertambah menjadi 10 juta. Bertambah 10 juta. Keuntungan tangguhannya adalah 10 juta. Ini teman-teman keuntungannya tangguhan. Keuntungan tangguhan artinya keuntungan yang bakal terjadi ya, mudah-mudahan terjadi begitu. Kemudian di kreditnya adalah aset non kas gitu ya. Nah, kalau aset non kas itu berarti berupa 100 juta itu, maka investasinya di sini adalah 110 juta gitu ya. Nah, berarti kayak gini, kita menyerahkan aset non kas itu 100 juta, tapi investasi yang dicatatnya bukan 100 juta tapi 110 juta begitu, karena ada keuntungan sebesar 10 juta. Kemudian kalau keuntungan tangguhan ini ada sampai dengan akhir periode pelaporan, misalkan sampai dengan 31 Desember itu kan masih ada, dan wajib kita membuat laporan keuangan, maka pada saat kita membuat laporan keuangan kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk pengakuan keuntungan ya. Maka keuntungan tangguhan ini baru sekarang akan diakui nilainya ya. Itu diakuinya itu bisa dibagi berdasarkan beberapa periode atau bisa sekaligus, tergantung lamanya investasi mudharabah itu
gitu ya. Jadi keuntungan tangguhan yang ada tadi di kredit sekarang pindahkan ke debit supaya jadi hilang atau berkurang ya. Kemudian di kreditnya kita ganti dengan keuntungan. Berarti ini yang masuk ke laporan laba rugi. Nah, sebaliknya jika nilai investasinya itu nilainya itu lebih rendah, nilai wajarnya lebih rendah, maka justru itu akan terjadi kerugian. Kalau kerugian itu selalu simpan di sebelah debit kerugian itu ya. Nah, jadi kalau tadi nilainya 100 juta kan gitu ya, investasi mudharabahnya menjadi berkurang. Kalau aset non kas yang dikeluarkan di sini adalah 100 juta ya, tapi diakuinya adalah 90 juta karena nilai wajarnya turun, maka investasi mudharabahnya bisa jadi 90 juta gitu ya. Nah, kerugiannya adalah 10 juta seperti itu. Nah, kemudian juga kalau terjadi penurunan nilai aset non kas ya, karena kalau aset non kas itu berbeda dengan kas. Kalau kas itu kan stabil. Kalau aset non kas itu kan bisa jadi ada penyusutan, menjadi lebih jelek nilainya, atau bisa juga di pasaran ternyata lebih mahal seperti itu. Itu kadang-kadang terjadi juga, dan harus mencatat sesuai dengan kondisi itu ya. Nah, kalau di sini penurunan nilai aset ini jika terjadi sebelum usaha dimulai ya, sudah diserahkan investasinya, aset non kasnya, tapi belum memulai usaha. Nah, tiba-tiba nilainya turun dan itu kita anggap sebagai kerugian, maka langsung kita jurnal kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Investasi mudharabah ini disimpan sebelah debit karena akan mengurangi investasi yang awalnya tadi kita catat di debit ya. Nah, jika penurunan aset non kas itu terjadi setelah usahanya berjalan, maka jurnalnya beda lagi, jangan kayak gini ya. Tapi ada penyisihannya ya. Jadi kerugian investasi mudharabah pada penyisihan investasi mudharabah, bukan pada investasi mudharabah ya, tapi ada pada penyisihan. Seperti itu ya. Kemudian jika akhir periode tersebut di laporan laba rugi terjadi pendapatan ya, maka kerugian yang tadi telah kita catat di sini, kerugian ini maka akan mengurangi dari pendapatan ya. Tadi kan kita sudah menyisihkan gitu. Ini kan kerugian ini kan imbasnya nanti akan ada penyisihan ini. Ini karena belum benar-benar belum real terjadi begitu ya, diakui di laporan keuangan. Nah, sekarang saatnya mengakui adanya di laporan keuangan. Maka penyisihan investasi ini yang tadi sudah kita buat sekarang simpan ke debit. Nah, supaya menjadi nol ya, simpan ke debit. Oke. Dan itu kalau disimpan di debit ini akan mengurangi pendapatan ini yang dikredit, berarti akan menjadi beban itu namanya ya, buat perusahaan atau buat bank atau buat sahibul mal ya. Di debitnya adalah kas itu ya, kas kalau memang diterima, atau kalau gini lah, atau di akhir periode akan mudharabah, maka akan diambilkan kasnya oleh kita, seperti itu bisa juga. Atau hanya pada periode berjalan. Nah, kalau periode berjalan berarti di situ hanya uang kas yang diterima hasil dari usaha aja, begitu ya. Oke, seperti itu ya. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir dan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Nah, seperti ini ya. Kerugian mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah, seperti itulah jadi dibuat penyisihan ya. Kemudian bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Nah, kalau kita di lapor ruginya itu ada keuntungan, dan keuntungan itu adalah hak kita sebagai pemilik dana, tapi belum dibayarkan, maka akuilah bahwa itu adalah piutang oleh kita. Jadi piutang pendapatan bagi hasil, di kreditnya adalah pendapatan bagi hasil karena sudah ada pendapatannya ya. Dan ketika membayar ke kita bagi hasilnya yang tadinya di sini piutang ya, maka piutang tersebut pindahkan ke kredit, kita ganti dengan kas di debit begitu. Itu saya kira cukup mudah.
Kemudian juga pada saat akad mudharabah berakhir, nah, maka penyisian yang telah kita buat itu tadi di kredit kita simpan ke debit ya. Atau juga di sini tergantung posisinya gitu ya. Oke teman-teman, pada saat mudharabah berakhir itu maka kita akan menyimpan lawan transaksi, lawan akun dari investasi mudharabah ya. Nah, investasi mudharabah yang awalnya itu di debit ketika kita menyalurkan dana ya, maka sekarang pindahkan investasinya ke kredit karena sudahan. Nah, kemudian penyisian kerugiannya kita simpan di debit, lawan transaksinya atau lawan akunnya yang tadi ada di kredit. Kemudian keuntungan yang terjadinya berapa kita simpan begitu ya, keuntungannya, dan kasnya berapa begitu, sisa kasnya kalau uangnya langsung kita terima. Mudah-mudahan ketika akad mudharabah berakhir maka kasnya juga kita terima gitu. Jadi nyaman gitu ya, tidak menyisakan piutang. Atau seperti ini terjadi kerugian ya. Kalau terjadi kerugian itu maka kerugian yang tadi keuntungan yang ada di kredit ini disimpan sekarang ke debit ya, menjadi kerugian karena saldo normal kerugian itu di debit, sementara saldo normal keuntungan itu di kredit ya, karena akan menambah ekuitas. Nah, penyajiannya, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya ya. Kemudian pengungkapannya atau disclosure-nya, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan kesepakatan utama usaha mudharabah seperti margin ya, kemudian pembagian modal atau dana kalau memang ada mudharabah musyarakah, ataupun kalau mudharabah saja itu ya, itu siapa yang pendanaannya dan siapa pengelolanya, kemudian aktivitasnya dan lain-lainnya, rincian jumlah investasi, kemudian penyisihan selama periode berjalan seperti apa dan lain-lainnya, itu memang harus sudah jelas. Nah, berbeda dengan akuntansi untuk pengelola dana ya. Sebagai pengelola dana, maka akan ada akun yang namanya dana sirka temporer. Dana sirka temporer ini akan diakui pada saat aset baik kas ataupun non kas itu diterima ya. Pengukuran dana sirka temporer yaitu sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Nah, jadi jumlahnya seperti ini. Pada saat kita menerima uang, ya kita sekarang sebagai mudharib ya, kita menerima uang, maka kita debitnya adalah kas ya. Kalau menerima berupa gedung berarti aset non kas, peralatan aset non kas begitu ya. Di kreditnya adalah dana sirka temporer namanya. Jadi dana sirka temporer ini adalah akun yang ada di antara liabilitas dan ekuitas. Itu namanya dana sirka temporer. Nah, ketika menerima pendapatan bagi hasil, maka jumlahnya adalah kas pada pendapatan yang belum dibagikan. Ya. Namun apabila dana sirka temporernya disalurkan kembali, gitu ya. Nah, ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana, dibagi hasilkan, gini lah. Misalkan kita itu nerima dana dari Soebul Mal, ya, kemudian kita juga menyalurkan kembali kepada yang lainnya, ya, begitu kan. Kemudian kita nerima pendapatan. Nah, pendapatan itu kan belum dibagi hasilkan. Kemudian setelah dibagi hasilkan berapa rupiah, nah yang dibagi hasilkan itu dari dana itu disalurkan kembali kepada Soebul Mal. Nah, itu buat kita menjadi beban. Namanya adalah beban bagi hasil mudharabah. Di kreditnya adalah utang bagi hasil mudharabah kalau belum dibayarkan uang berupa uang, hanya pengakuan saja, itu seperti itu ya. Tapi kalau kita nerima uang dari apa yang kita salurkan kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga bayar ke kita, oleh kita kemudian uangnya dibayarkan kembali bagi hasilkan kepada pemilik dana, begitu, maka kas
dikeluarkan. Tapi kalau enggak ya cukup di sini seperti ini, utang namanya utang bagi hasil mudharabah. Nah, dan ketika kita membayarkan kepada sahibul mal, ya kita sudah punya uang, kita bayarkan hutangnya, maka utang bagi hasil mudharabah pada kas. Jurnalnya seperti ini. Ya. Kemudian mencatat pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri. Nah, kalau dana itu oleh kita dikelola sendiri, tidak disalurkan kepada pihak ketiga yang tadi yang saya jelaskan ya. Maka ketika kita mempunyai pendapatan, misalkan dari penjualan, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan atau piutang pada penjualan. Oke. Dan kalaupun ada pengeluaran ataupun beban-beban, maka kita jurnalnya adalah beban pada kas. Seperti itu. Jadi itu sangat gampang ya kalau tidak disalurkan kembali. Kemudian di akhir periode nih teman-teman, ketika mau membuat laporan keuangan, maka kita harus membuat jurnal penutup. Ya. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menutup menolkan saldo akun nominal. Nah, di sini yang ada akun nominal itu kan ada pendapatan dan juga ada beban, ya. Nah, pendapatan yang tadinya disimpan di sebelah kredit, teman-teman masih ingat kan tadi pendapatan disimpan di kredit, nah sekarang simpan di debit supaya menjadi 0. Di kreditnya adalah pendapatan yang belum dibagikan. Dan beban, logikanya kayak gini lah, biar lebih gampang. Pendapatan yang asalnya di kredit, sekarang simpan ke debit, ya jadi 0. Begitu juga beban yang asalnya tadi di debit, kita keluarkan uang untuk biaya apa gitu di debit, sekarang kita pindahkan ke kredit, ya ke kredit gitu kan. Nah, selisihnya itu namanya adalah pendapatan yang belum dibagikan. Itu selisihnya. Selisih ini bisa terjadi di kredit, bisa terjadi di debit. Kalau seperti ini terjadinya di di kredit, berarti posisinya perusahaan itu dalam keadaan untung, ya. Tapi kalau pendapatan yang belum dibagi hasilkan ini adalah posisinya di debit, maka dalam keadaan rugi. Begitu. Nah, jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri. Nah, kalau dana dikelola sendiri, jurnalnya seperti ini. Pendapatannya simpan di debit, bebannya di kredit. Nah, kemudian penyisian kerugiannya di debit. Gitu. Itu kalau untung. Kalau rugi ya berarti ya sebaliknya. Ya, tadi juga sama kalau rugi. Nah, kalau kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Kalau kerugiannya itu akibat kita sendiri yang salah ngelola atau kesalahan itu memang benar-benar mutlak dari kita salahnya, maka kerugian tersebut harus kita tanggung menjadi beban. Ya, bukan kerugian itu langsung diserahkan kepada sahibul mal. Sahibul mal itu gak tahu apa-apa dan ini kesalahan kita, maka kita yang harus menanggung kerugian. Maka jurnalnya adalah beban pada utang lain-lain. Beban apa di sini? Beban kerugian lah bebannya ya. Seperti itu. Jadi itu akan adil. Gitu ya. Kemudian di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan seperti ini. Nah, di akhir akad itu berarti sudah beres, sudah beres lah akad mudharabahnya, maka ada hasil temporer pada kas jurnalnya ya. Sebesar sisa dana silka temporer. Jika ada penyisian kerugian sebelumnya, itu maka kayak gini aja, kita tambahkan aja berapa penyisiannya gitu, dana silka temporer kas pada penyisian kerugian, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Jurnalnya cukup banyak ya karena kedua belah pihak harus kita catat. Ya, saya mendoakan apapun jurnalnya harus kita nikmati karena akuntansi syariah ini akuntansi yang unik, terlebih dari mudharabah, bagian dari ciri khas dari lembaga keuangan syariah. Baik, saya kira akhiri saja materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.